Halo, apalagi Neng? Gitu. Sudah normal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mulai dari mana lagi? Ini, Jadi ini kita siapkan makro yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 16. Ya, peserta waktu tampil ketika babak penyisian itu 8 sampai 10 menit. 8 sampai 10 menit. Tapi kalau babak final, waktu yang disediakan adalah 12 sampai 16 menit. Nah, biasanya kalau tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, ya, nggak tahu kalau sekarang, di hitungan waktu itu manual oleh ketua Dewan Hakim, biasanya dilihat ini berapa. Nah, terus sudah sekian menit. Nah, biasanya kan ada lampu. Lampunya itu waktu tampil hijau. Nah, nanti begitu akan merah berarti berhenti atau waktu sudah habis. Nah, biasanya dikasih lampu kuning dulu. Di lampu kuning itu biasanya kalau waktunya 10 menit, lampu kuning akan menuju ke lampu merah. Mau selesai. Itu biasanya dikasih waktu sekitar 2 menit sampai 1 menit. Ya. Lihat-lihat di ayat-ayat yang dibaca dalam makro tersebut. Nah, maka di peserta karena dengan tilawah, ya, dengan lagu, maka dia jangan pula mau udah lampu kuning dia langsung ke lagu yang jawabul jawab langsung naik, nanti turunnya biasanya agak kesulitan, berarti semacam mau landing, ya, mau selesai, lagunya bisa diatur, karena kalau tidak pintar mengatur lagu nanti juga akan mengulangi nilai. Tapi kalau tingkat nasional itu biasa ya pasti ya, karena peralatannya sudah komplit, itu langsung diplot, langsung dibikin kalau penyisihan 10 menit, ya. Kalau 10 sebetulnya waktunya itu dalam peraturan 8 menit sampai maksimal 12 menit. Diambil separuhnya. Nah, jadi tinggal 10 menit itu kan diperkirakan semua lagu yang diharuskan di dalam tampilan peserta lagu, biasanya kan diwajibkan lagu 4 kalau nggak salah, kalau belum ganti, ya, dengan diakhiri awalnya pakai Bayati, diakhiri oleh Bayati lagi. Nah, di tengah-tengah itu pokoknya kisarannya 4 lagu dulu. Sekarang saya dengar-dengar, karena saya nggak di bidang ini lagi, ya biasanya kalau saya di bidang tilawah, biasanya dalam babak final saya di tilawah juga, tapi bagian saya tidak di lagu, di tajwidnya. Nah, saya tidak mengikuti lagi berapa lagu, ya. Nah, di sini kalau babak final aslinya itu 12 sampai 16 menit waktu tampilnya. Nah,
diambillah di komputer tersebut di eh, dibikin 14 menit. Nah, maka 14 menit ada yang 12, ada yang kadang-kadang 12, kadang-kadang 13, kadang-kadang 14, rata-rata kayak gitu. Nah, dari sini ketika tampil di makro pertama, karena sudah kita siapkan di ayat 1 dan sampai ayat 16, maka peserta ketika membaca ya tidak harus habis sampai 16 ya, sampai waktu yang disiapkan aja. Mungkin aja sampai baru baru 12 ayat ya atau 10 ayat, lihat-lihat ya ketika membawakan itu agak lambat apa sedang, nah kita kan ada itu ya. Jadi 16 itu kayaknya nggak mungkin. Biasanya sampai ya 14 maksimal biasanya dalam, kecuali kalau waktu final. Nah gitu. Jadi artinya makro yang kita siapkan itu sudah cukup sekali. Nah, maka dari itu ayo kita lihat di sini ya. Setiap makro itu saya bikin atau kita bikin tabel. Coba dilihat halaman 80 ya, Neng. Halaman 80 ya. Itu kita bikin tabel antara siapa ini? Hafes, terus surat apa, terus kolom keempatnya ayat berapa. Terus itu bacaan Abu Amr yang A itu Ad-Duri, terus kolom yang satunya itu ada B Astuti. Nah, terus kolom terakhir ya ada keterangan, ada A dan B ya toh. Yang A itu menjelaskan untuk Ad-Duri, yang B untuk Astuti. Begitu seterusnya. Oke. Nah, di dalam kolom ini kalau tidak dijelaskan ya, itu berarti sama dengan bacaan hafaz. Jadi yang dijelaskan ya untuk perbandingan memang harus hafaz karena kita hafaz kan yang kita pakai di Indonesia. Nah, di sini yang kita jelaskan yang ada perbedaan dengan hafaz. Nah, maka yang tidak dijelaskan berarti bacaannya sama dengan hafaz. Maka dari itu kita belajar qiraat harus menguasai bacaan yang kalau kita orang Indonesia ya bacaan hafaz harus kita kuasai penuh. Yang pula hafaznya kita dodoran, akhirnya baca alif lam mim nanti. Alif lam mim itu gimana bacanya? Sama dengan hafaz. Loh, hafaz gimana? Di Maisura sudah kita jelaskan semua. Alif lam. Lamnya, oh itu ada huruf mat alif. Lam. Dibaca 6 harokat karena mat lazim. Mim juga mat lazim berarti 6 harokat. Mim mati ketemu mim lam ke mim lam. Mim matinya lam dengan mim berarti itu mim berarti timbulnya 2 harokat. Berarti alif lam mim itu sama dengan hafaz. Oke. Jadi polanya kayak gitu semua. Nah, terus kita jelaskan lagi di sini. Atau kita coba kita lihat. Itu kan langsung surah Al-Fatihah dulu ya. Ya. Maliki. Halo. Maliki itu yang kita ya, yang kita jelaskan Maliki apa itu? Tanpa alif setelah mim yang A. Ya toh? Yang A berarti aduri. Yang B juga sama, tanpa alif setelah mim. Berarti untuk asusi. Nah, jadi di dalam surah Al-Fatihah hanya itu saja, tapi ingat ya, di catatan kaki itu selalu ada penjelasan.
tolong hostnya siapa yang mau baca apa ini? Dibilang yang kedua, enggak dulu. Ada catatan kaki nomor berapa itu? Nomor 7 kan? Halo, hostnya sampai ini. 71 atau 7 ya, Bang? Oh, 71 ya. Apa hostnya yang mau baca nih? Halo. Saya Pak, boleh? Fatimah. Ya, silakan. Idgham kabir. Nah, Idgham kabir ialah peristiwa idgham di mana huruf pertama yang diidghamkan ke dalam huruf kedua sama-sama berupa huruf hidup. Misalnya Ar-Rahim ketika diwasalkan dengan Maliki, As-Susi membaca dengan idgham kabir. Dan apabila sebelum huruf pertama berupa huruf mad atau huruf lin, maka ia boleh dibaca Al-Qasr 2 harokat, atau Wasud 4 harokat, dan Atul 6 harokat. berarti bacanya gimana? Berarti bacanya gimana, Neng? Halo. Berarti bacanya gimana, Neng? Sebentar Pak, lagi saya pahami lagi. Ya, ayo. Gimana, Neng? Oke, yang lain. Tolong yang lain. Siapa yang bisa? Halo. Saya Pak Bella Yang mana? Bertiza mencoba menjawab Bapak. Ya. Lafaz Ar-Rahimi ketika difasolkan dengan ayat sesudahnya Maliki, yaitu jika dibaca 2 harokat Ar-Rahim Maliki, jika 4 harokat Ar-Rahim Maliki, dan jika 6 harokat Ar-Rahim Maliki. Ya, oke. Nah, oke, itu namanya idgham kabir. Nah, berarti Maliki tadi di surah Al-Fatihah yang dijelaskan Maliki tadi ya membuang atau tanpa alif setelah mim ya, baik aduli maupun asusti, tapi di sini asusti ya ada tambahan yaitu namanya khusus untuk asusti ya, itu idgham kabir. Berarti di dalam surat Al-Fatihah yang berbeda dengan hafaz hanya ini. Yang lainnya sama dengan hafaz. Nah, ngerti maksudnya? Maka tolong bila dibaca untuk Abu Amr, Aduri, dan Asusi. Ayo, surah Al-Fatihah, Neng. Dari awal ya Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oh, sebentar Pak. Ini untuk riwayat Ad-Duri dulu. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kemudian As-Susi. Ulangi. Neng. Halo, dengerin. Nggak usah buru-buru, yang penting paham, Neng. Ulangi untuk Aduri gimana?
Baik. Untuk Aduri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kemudian Ya. Asusi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dari awal dulu Ya, ya, Pak. Bismillah. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang Iyyaka baiknya, na'budu wa ya karena butuh sampai akhir sama dengan hafal. Gitu loh. Oke, paham ya? Nah, itu kalau untuk asusti, kalau andai kata wakaf di Ar-Rahim, itu dengan Aduri sama. Ngerti? Nah, kalau wakaf, ingat-ingat. Kalau wakaf kita harus ngambil nafas. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki. Nah, umpamanya gitu, enggak. Kalau wakaf ngambil nafas. Oke? Kalau wasol jangan ngambil nafas. Dan huruf yang terakhir, kalau wasol hidup lagi, berharokat lagi. Tapi kalau wakaf, ya, itu harus disukun huruf yang terakhirnya. Nah, oke. Ini tadi yang barusan baca ya. Yang lain dengerin. Itu Bu ya, laundryku ini mengganggu banget. Punten. Punten. Amit ya. Tolong Hosna Neng, kayak gitu itu ngobrol sendiri kayak gitu itu. Matiin hostnya siapa? Sudah Pak, sudah saya matikan. Enggak ganggu. Satunya harus cekatan loh ya. Jadi host itu harus ada gangguan apa-apa, ada ditanya harus menjawab. Jangan baru dipukul baru bunyi itu jangan. Ya, oke. Nah, sekarang surah Al-Fatihah untuk Abu Amr berarti Adui dan Adui sudah. Ya toh? Nah, sekarang sampai waladolin kan kita pindah ke awal surat Al-Baqarah. Ketika pindah dari surat akhir surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu kan berarti menyambung akhir surat dengan awal surat berikutnya yang urutan tertib suratnya urut. Nah, kira-kira kalau ditanya umat ya, itu gimana akhir surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah? Penjelasan. Baca apa itu? Siapa? Bab basmalah, Neng. Dilihat catatan kaki bab basmalah. Tuh, di kaidah usuliyah sana. Daftar isi dilihat. Jilid 1. Ada enggak? Daftar isi basmalah itu halaman berapa? Kan ada. Iya toh? Ada enggak?
Ada nggak? Nah, di sini kita bikin istilah, coba dilihat halaman 16, Neng. Halaman 16. Sudah ketemu? Sudah, Bapak. Udah, Pak. Nah, itu kan kita, karena ini kita bikin singkat-singkat, ya berarti di mana? Di basmalahnya kan ada itu. Ya, kaidah umum atau kaidah usuliyah. Ada apa? Bahasan bacaan isti'adzah. Ya toh? Terus apa lagi? Baliknya nomor 2 apa nomor Bacaan 3? basmalah. Nah, dicari di situ. Ya. Jadi di daftar di situ ini kan ada kaidah umum. Nah, kaidah umum itu kaidah usuliyah. Nah, dilihat di situ. Ya, basmalah kan ya berarti. Oke, coba basmalah. Tolong dibaca di basmalah ya. Dilihat aja kalau itu basmalah itu nomor berapa? Nomor 2 kan? 2 itu nanti kan ada apa? Ada ABC kan? Iya, Bapak. Nah, kira-kira yang mana itu? Yang B, ya. Judul-judulnya itu loh, sub judul. Coba dilihat halaman 20. Halaman 20 dilihat. Apa? Bacaan basmalah. Ini kaidah umum ya, kaidah usuliyah. Nah, basmalah itu nomor 2. Nah, sub judulnya ada apa? A, apa ini? Memulai bacaan dari Memulai bacaan dari surat. pertengahan surah. Ya. Nah, yang B apa? Cara memakai bacaan basmalah antara dua surah. Nah, berarti ini gitu loh. Dilihat aja cara mencarinya begitu. Nggak usah dibaca semuanya. Nah, tolong sekarang ini dibaca, saya kasih waktu 1 menit. Bagaimana bacaan Abu Amr ketika ya membaca 2 surat.
Udah ketemu? Nah, berarti berapa wajah bacaan? Halo? 5. 5. Berarti sama dengan waras. Nah, ketika pakai basmalah, ya, itu caranya ada 3 tadi, ya. Terus dia wasol tanpa basmalah. Terus apa lagi kelima? Sakta tanpa basmalah. Nah, silakan milih. Nah, salah satu dari 5 wajah bacaan. Milih salah satu boleh. Namanya kita membaca bil khilafil jaizi. Bil khilafil jaiz. Tapi kalau seluruh wajah bacaannya, kita membaca dengan bil khilafil wajibi. Bil khilafil wajib. Nah, kita boleh memilih salah satu. Boleh semuanya. Kalau belajar, yang penting tahulah gitu ya. Pilih aja salah satu. Tapi kalau qori atau qori'ah, biasanya memilih yang karena dia dengan lagu, ya, itu biasanya yang dipilih itu yang lebih hidup di dalam lagu tersebut gimana, nah gitu. Kalau yang pakai basmalah sudah biasa, wah ya ada yang milih langsung wasol tanpa basmalah, waladhdallina, waladhdallina alif lam. Tuh, ada yang kata waladhdallin alif lam. Nah, gitu. Bahkan. Oke. Dah. Yang penting tahu tempatnya. Kasih stabilo kayak gitu itu. Jangan kalau nggak bergerak sama sekali, tidak mengikuti, nggak tahu. Nanti ujian nggak bisa jawab. Padahal kan sederhana dan sudah kita kasih ditunjuk semuanya. Oke, masuk ke halaman berapa tadi yang surah Al-Fatihah tadi? Al-Baqarah halaman 70. 80, Pak. Ya, oke, coba. Sekarang halaman 80, bawahnya apa? Surah Al-Baqarah kan itu ya. Al-Baqarah hanya fihi hudan. Ayat berapa itu? Ayat 2. Ya, alif lam mimnya kan enggak dijelaskan. Berarti sama dengan kafes. Nah, oke. Coba Neng Dela ya dibaca fihi huda. Ayo. Ada yang A, ada yang B. Nah, kan gitu kan. Yang A itu berarti untuk Ad-Duri, yang B untuk As-Susi. Oke. Ya, terus baca Neng fihi huda. Nah, oke. Ad-Duri yang A, ayo baca. Baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Penjelasannya Neng dibaca dulu. Maaf Pak, gimana? Penjelasan itu kan ada. Kolom yang Oh. terakhir kan penjelasan kan itu. Baik Bapak. Dibaca. Yang A yaitu riwayat Ad-Duri ketika lafaz yang A berarti untuk Ad-Duri. Loh gitu loh. Supaya teman yang lain juga paham. Jangan paham sendiri. Baik Bapak. Yang A yaitu riwayat Ad-Duri ketika lafaz fihi diwasolkan dengan lafaz huda, maka hak kinayah pada lafaz fihi dibaca tanpa silah hak kinayah, yakni dibaca fihi huda. Berarti bacanya? Fihi huda. Oke. Terus yang B. Kemudian yang B yaitu riwayat As-Susi, ketika lafaz fihi diwasalkan dengan lafaz huda, terjadilah peristiwa idgham kabir, yaitu hak pertama
diidghamkan dengan ke dalam hak kedua, ya ini dibaca fi huda. Keterangan seperti huruf kedua yang ditasydid atau katsani musyaddadan, di mana huruf mat ya. Halo, Ya, gimana? Bapak. Oh, masih ada, Pak. Boleh dibaca dengan 3 wajah. Dengan 3 wajah bacaan. Yang pertama al-qasar, Ulang yaitu dari 2 sebelumnya, harokat. Neng. Huruf mat ya, Anda berhenti. Diulang lagi supaya teman yang dengerin. Baik, Bapak. Di mana huruf mat ya boleh dibaca dengan 3 wajah bacaan. Yaitu yang pertama al-qasar atau 2 harokat, yang kedua at-tawasud yaitu 4 harokat, dan yang ketiga atul yaitu 6 harokat. Bacanya gimana? Yang 2 harokat fi huda, 4 harokat fi huda, dan yang 6 harokat kurang tasdidnya kurang, Neng. Fi huda. Jadi tasdidnya itu fi huda, yang 4 harokat fi huda, dan yang 6 harokat Neng. Fi ada dientakkan gitu loh. Yang fi huda itu enggak tasdid, Neng. Fi huda. Halo. ya, Pak. Fi yang 2 harokat fi huda. Kurang, Neng. Kurang tekenannya, Neng. Kurang teken. Fi huda. Fi huda. Fi huda. Coba yang 4. Fi huda. Kurang, Neng. Yang fi huda. Fi huda. Fi huda. Gitu loh, Neng. Fi. Sehingga ngangkatnya 2 hak. Fi huda. Gitu loh. Halo. Ulangi. Fi huda. Nah, ini. Fi huda. Ayo. Fi huda. Ya udah. Cukup. Nah, ya, itu tadi ya. Nah, ini tadi ayat berapa? Ayat 2 kan? Berarti yang enggak dijelaskan sama dengan hafal. Tapi udah tadi boleh milih salah satu. Nah, boleh yang 2 harokat, boleh yang 4 harokat, boleh yang 6 harokat. Nah, biasanya seorang qori yang dipilih itu yang bisa apa? Mempengaruhi variasi lagu. Biasanya ini qori itu atau qori'ah dipilih yang 4 atau 6 harokat. Gitu. Oke. Kalau pakai 2 harokat, apalagi kalau bacanya kayak udah kayak gini nggak begitu jelas ya itu. 2 harokat kurang menggigit dengan lagunya, Neng. Nah, gitu. Oke. Berarti caranya kayak gitu, ya. Terus sekarang, Neng, dibaca apa? Ayat berapa ini? Ayat 3 kan? Yo. Ayat 3 Bella dibaca. Ayat 3, lafaz yu'minuna. Yang pertama A, yaitu riwayat ad-Duri, tahqiq hamzah mufrad. B, riwayat Asusi, Langsung dibaca. ibdal hamzah mufrad dengan huruf waw. Alah, Neng, selesai dulu yang A. Tahqiq hamzah mufrad. Berarti dibaca yuk minun. Nah, ini langsung paham gitu loh. Diteruskan nanti balik lagi gitu loh, Neng. Ayo ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. A, yaitu riwayat ad-Duri,
tahqiq hamzah mufrad, yaitu dibaca yu'minuna. B. Riwayat As-Susi, ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu, dibaca yuminuna. Nah, cara nanti begini, ingat-ingat ya. Kalau di sini dalam kolom tidak dijelaskan apakah wasol, apakah wakof, itu berlaku baik wasol maupun wakof. Ingat-ingat. Ya, ini tadi kan yu'minun kan untuk As-Susi ibdal hamzah dengan wawu kan gitu kan ya. Nah, ini berarti berlaku baik wasol maupun wakof karena nggak dijelaskan apa wasol apa wakof. Berarti yu'minun berhenti juga ya. Ibdal ya. Diteruskan ya yu'minuna bil ghaibi. Oke? Nah, itu cara memahaminya begitu. Nah, berarti ayat 2, nah, ayat 3 ya. Tidak ada penjelasan yang lain di dalam kolom. Berarti seperti hafes gitu loh. Mudah kan ya? Nah, coba dilihat. Yang ayat 4. Ayo, Neng, ayat 4. Ayat Atau 4. ini. Entar. Ya, ini ayat 3 dulu. Dipraktekkan. Ayo. Yang lain dengerin. Untuk riwayat Ayat Ad-Duri, 3. Ayat 3 dulu, Neng. Ayo dibaca. Prakteknya gimana? ayat 3 untuk riwayat Ad-Duri, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk riwayat As-Susi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, ya. Sekarang tolong yang ayat keempat. Ya. Ya kan ayat 4 kan ya. Kebetulan nomornya juga 4. Apa? Yu'minun kan? Sama dengan atasnya. Sama dengan atasnya. Nah, karena kita sudah macam. Terus yang nomor 5 aja. Apa itu? 5 unzila. Nah, oke. Apa itu? Yang A, As-Susi. Yang A, Duri. yakni Ad-Duri, dibaca mad munfasil. Dibaca footnote-nya, Pak. Dibaca dulu lah. Mad munfasil apa? Ya, mad munfasil yaitu ketika pembaca Al-Qur'an, Mad munfasil, terus langsung dibaca dulu itu. Mad munfasil mempunyai 2 wajah bacaan. Yang pertama al-qasar yaitu 2 harokat, yang kedua at-tawassut yaitu 4 harokat. Nah, terus ada catatan kaki. Nah, gitu loh. Oh, ini ada apa catatan kaki itu apa? Maksudnya apa itu? Tuh, gitu loh. Catatan kaki, ketika pembaca Al-Qur'an mendapatkan hukum mad munfasil untuk bacaan riwayat Ad-Duri, maka harus ada konsistensi dalam membacanya. Artinya ketika mad munfasil, tempat pertama dibaca al-qasar, yaitu 2 harokat, mad munfasil kedua dan seterusnya juga harus dibaca al-qasar, yaitu 2 harokat. Namun apabila tempat pertama dibaca at-tawassut, maka munfasil kedua dan seterusnya juga harus dibaca at-tawassut. Demikian apabila pembaca Al-Quran mendapatkan hukum mad munfasil 2 tempat atau lebih dalam majelis yang sama. Nah, oke. Padahal nanti kan sesudahnya lagi kan ada kan bima unzila kan. Nah, berarti nanti ini untuk Ad-Duri, karena Ad-Duri itu mempunyai 2 wajah bacaan, ya, yaitu
al-qasar dengan at-tawassut, nanti harus sinkron, harus konsisten. Kalau yang pertama milih ya, kita milih yang qasar ya, nanti yang kedua juga qasar, jangan mentang-mentang, oh ini kan boleh milih, yang mau saya pertama qasar, yang kedua tawassut, nggak boleh. Itu walafdu fi nadhirihi kamitsli, dibaca dengan rapi jali, itu harus sesuai. Oke. Nah, terus asusi, Neng. Yang B, B. Asusi mad munfasil dibaca al-qasar, yaitu 2 harokat. qasar 2 harokat. Nah, kan jelas kan ya. Nah, terus baliknya apa? Nomor 7 apa? Andar tahu sudah habis. Berarti ya. Nah, maka tolong dibaca. Ini yang ayat keempat. Ayo baca. Anda aduri kan 2 wajah tadi. Manfasil, qasar, tawassut. Saya mau baca yang qasar. Nah, karena tawassut, tawassut kan sama dengan hafaz. Sudah biasa kita baca untuk hafaz. Berarti yang qasar. Ayo aduri bil qasar. Ayo baca. Riwayat ad-Duri dengan al-qasar mad munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus. Ayo, karena siapa? Tadi kan sudah milih aduri yang al-qasar. Al-qasar. Sekarang Ya, ad-Duri at-tawassut, wajah at-tawassut. Oke, silakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus asusi. Kemudian asusi. Asusi yaitu dengan qasar mad munfasil. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selesai. Udah kan? Oke. Ayat 5 coba. Ayat 5 dijelaskan enggak? Enggak ada kan? Tidak ada, Bapak. Enggak ada, Sama Pak. dengan hafaz. Sama dengan hafaz. Iya toh? Nah, baca sekalian. Mulai Kak. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, oke, ayo. Sudah tahu ya caranya. Ayat ke-6, ayo sama-sama dilihat. Ya, dibaca dulu dalam hati. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau dia ada catatan kaki, dibaca catatan kaki sekalian. Saya kasih waktu 1 menit, cepat dibaca masing-masing dalam hati.
Nah, oke. Coba dilihat. Ini apa? Mentasilkan hamzah kedua serta al-idkhol. Nah, kan ada catatannya lagi tuh. Tasil itu apa? Ya toh? Coba baca. Ayo, Bella baca. Yang tasil apa? Tasil itu apa? Adeline. Yang dimaksud dengan bacaan at-tashil ialah tashil hamzah baina-baina, yaitu huruf hamzah yang dibaca antara campuran bunyi bacaan hamzah dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya, yang berarti oleh karena hamzah kedua lafaz anzabutahum berharokat fathah, maka bacaannya adalah bunyi antara hamzah berharokat fathah dengan alif, yakni hak samar. Gitu. Oke. Terus bawahnya apa? Al-idkhol. Al-idkhol ialah peristiwa memasukkan alif antara dua hamzah. Dengan demikian bacaan anzabutahum menjadi anzabutahum. Nah, Keterangan jadi, tentunya. itu apa? Gimana, Pak? Ya. Keterangan apa? Tadi keterangan hanya dibaca samar. Nah. Oke, dah ya. Nah, berarti dari penjelasan ini hamzah kedua dibaca tasing, berarti kan gitu kan ya. Tapi idkhol memasukkan alif di antara dua hamzah berarti apa? Anzar tahu, gitu loh. Panjang berarti A-nya panjangnya 2 harokat. Satu alif berarti kan dimasukin di antara dua hamzah kan dengan alif. Berarti anzar tahu. Oke? Dua-duanya kan itu. Asustinya gimana, Neng? Yang B. Baca. Mentashilkan Ya. yang asusi, mentashilkan hamzah kedua serta al-idkhol, yakni dibaca anzarutahum. Sama. Sama dengan yang yang adurinya Yang berarti aduri. ya. Terus nomor 6-nya apa itu? Lafaz la yu'minuna. Nah, terus apa dibilang? Untuk ad-duri tahqiq hamzah mufrad. Sedangkan dibaca la yu'minuna. Nah, terus. Kemudian untuk asusi ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu. Dibaca la yu'minun. Oke. Kalau nggak dijelaskan wasol mau apa wasol apa wakoh berarti berlaku baik wasol maupun wakoh. Nah, berarti di dalam ayat 6 yang dijelaskan adalah apa? Andar taum dan layu minun, ya toh? Berarti yang lainnya yang nggak dijelaskan sama dengan kafes. Oke. Sekarang ya yang baca ini untuk contoh aja ya, Bella. Nanti kalau ini pertemuan kedua nanti ya dan seterusnya nanti saya tunjuk. Nah, kalian karena nanti waktu ujian bahannya satu Al-Qur'an. Ya, bukan makro ini aja. Nah, nanti ini kan kalau ini untuk menjawab, untuk merotal nanti tahu apa pembahasannya lain lagi dan sasaran kita ya Anda itu ya diharapkan ya menguasai, syukur menguasai, minimal tahu pola-polanya, memahami buku ini. Nah, nanti yang merotal itu kalimat al-farsiyah. Nah, itu satu Al-Qur'an. Kalau ini kan per makro aja kita hanya 101 makro.
kita bikin, apalagi di kolomnya juga sudah jelas penjelasannya, tinggal oleh karena ini baru pertama, ya Anda masih agak gagap, ya wajar aja lah gitu ya. Nanti insya Allah terusannya dengan dicontoh kayak ini tadi, insya Allah, oh cari cara memahaminya begini, nggak sulit, nah, oke. Nah, nanti yang lainnya lain, nah, karena bahannya ya nanti di kalimat al-farsiyah, al-farsiyah itu kita bikin surah Al-Fatihah sampai An-Nas, nah gitu. Karena tadi sudah kita jelaskan kalau untuk murotal ya yang remaja ya murotal remaja juz 1 sampai 20. Yang murotal dewasa materinya juz 1 sampai 30 ya. Di mana aja harus tahu. Nah, gitu. Makanya ya tolong diperhatikan, insya Allah asal perhatikan karena Anda sudah belajar dari semester 2 ya, qiraat ya. Mudah-mudahan kalau Anda fokus, Anda mengikuti akan paham. Nah, kita kembali ke ayat 6 yang di apa namanya? Yang dijelaskan Anda tahu dengan layu minun. Nah, oke. Sekarang tolong Bella untuk pertemuan pertama ini ya masih Bella ya. Minggu yang akan datang tidak saya tunjuk ya lain-lain. Jadi jangan terus sekarang, waduh sekarang enak, terus Anda nggak perhatikan. Akhirnya minggu depan saya tunjuk Anda nggak bunyi, ya salahnya kalian aja. Kenapa kemarin waktu pertemuan sekarang nggak memperhatikan, nggak mengikuti. Oke, silakan Bella. Dibaca ayat 6. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk riwayat Ad-Duri, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk As-Susi, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, oke. Mudah kan? Oke. Sekarang ayat 7 ya. Ya, ayat 6 yang tadi ya. Ayat 7. Ayo. Apa? Ayo baca. Ayat 7 untuk Ad-Duri wajah pertama yaitu qasar mad munfasil. Apa lafaz apa dulu, Neng? Lafaznya dulu apa? Jangan Wa ala absarihim, Bapak. Gitu. Yang untuk A yaitu riwayat Ad-Duri, mad munfasil mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama al-qasar yaitu 2 harokat dan yang kedua at-tawassut yaitu 4 harokat. Alif sebelum ro, mutatorrifah maksurah. Itu poin 2. Dibaca. Karena ada poinnya nih kan. Oh iya, Pak. Ada stripnya kan. Jadi ada iya, Bapak. ada maknanya, Neng, kayak gitu itu jangan dianggap abal-abal. Ya, poin pertama atau strip pertama nggak apa-apa. Tadi sekarang poin kedua apa? Poin yang kedua, alif sebelum ro mutatorrifah maksurah dibaca al-imalah al-kubro. Yaitu al-imalah al-kubro ialah alif yang dibaca antara alif dan ya serta antara fathah dan kasroh, yakni seperti vokal E dalam kata sate. Oh, di mana tadi Anda kok langsung baca ini tempatnya di mana? Di footnote, Bapak. Nah, kan seharusnya kan bilang, oh ini di iya, footnote nomor sekian. Nah, gitu. Supaya teman yang lain itu juga paham. Ngerti maksudnya? Oh,
Oh, di sini kan imalah tadi ya. Oh, imalah itu apa? Oh, dijelaskan di dalam footnote nomor ini. Imalah ialah ini. Oh, sudah kan ya. Terus ada lagi apa itu? Sudah. Dah, oke. Bapak bagian aduri. Nah, imalah sudah. Terus yang B, Neng. Yang B yaitu riwayat As-Susi, mad munfasil dibaca al-qasar, 2 harokat. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, alif sebelum ro, mutatorifah maksuroh, dibaca al-imalah kubro. Al-imalah al-kubro. Berarti Yaitu bacanya footnote-nya, ada footnote-nya, lihat catatan kaki nomor 77. Yang keterangan kan atasnya kan. Kan atasnya kan Ya, berarti. Jadi semuanya komplit saya jelaskan. Ya. Nah, tinggal sekarang, ayo praktekkan, Neng. Sudah nggak ada penjelasan lain? Masih sudah ada? tidak, Bapak. Oke, ayo baca. Untuk riwayat Ad-Duri wajah pertama yaitu munfasil yaitu qasar mad munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Ini ABC, jangan ABC. Itu sin itu. ABC dulu. Wa ala absarihim. Ya. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kemudian Ad-Duri wajah kedua yaitu tawasud mad munfasil. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kemudian bacaan riwayat As-Susi yaitu qasar mad munfasil. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Oke. Ayat berikutnya apa itu? Ayat 6 ya? Apa? Ayat 8. Ayat 8, Bapak. Oke. Ayo, ayat 8 dibaca dulu. Ayo. Ayat 8 di lafaz an-nasi. Ya. A yaitu riwayat Ad-Duri, alif sebelum sin dibaca al-imalah al-kubro. Footnote-nya nomor 79 yaitu lihat cacatan kaki nomor 77 yang di atas tadi. Berarti bacanya Dibacanya an-nesi itu ya, Pak. oke, terus B yaitu riwayat As-Susi, alif sebelum sin dibaca al-fathah. Jadi tetap an-nasi. terus Ada catatan kakinya al-fathah nomor 80 yaitu al-fathah ialah alif yang dibaca dengan membuka mulut, bukan alif yang berharokat fathah, sebab alif tidak pernah dapat menerima harokat. oke, terus apa lagi? Lafal bimu'minin yaitu A bacaan riwayat Ad-Duri tahqiq hamzah mufrad dibaca bimu'minin. B riwayat As-Susi ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu bimu'minin. Ya. Oleh karena nggak ada penjelasan apa waqaf apa wasol, maka baik wasol maupun waqaf
dibaca bimu mini begitu. Oke, dah praktekan. Kalau praktek namanya tatbik ya. Di dalam qiraat praktek tadi namanya at-tatbiq. Tatbikul qiraat praktek ya. Supaya kalian mengenal istilah at-tatbiq. Ya, silakan baca ayat 8. Ayat 8 bacaan riwayat Ad-Duri yaitu dengan alif sin dibaca al-imalah al-kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian As-Susi fathah alif sebelum sin dan ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Paham ya? Cara-caranya paham ya? Kita cukup ya. Pertemuan berikutnya langsung saya tunjuk nanti. Ya, sekali aja ya, pertemuan sekali aja, caranya udah tahu. Berarti 101 makro nanti harus sudah tahu, baru kita nanti farsia bab berikutnya. Lah gitu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.